Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku semua yang dimana saja berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dalam kali ini kami akan menyajikan sebuah tema mengejawantahnya sang pinilih atau sang kesatria piningit yang akan dimulai dari tahun 2023 yang sudah diramalkan atau dibicarakan oleh banyak orang di tahun 2023 itu tahun-tahun yang akan penuh dengan kegelapan. Maka dari itu para leluhur pangantikannya itu bahwasanya untuk keseimbangan tahun yang dianggap atau diperkirakan itu tahun yang penuh dengan kegelapan, dengan ngejawantahnya sang kesatria piningit yang telah dinanti oleh semua bangsa atau kepada semua orang yang meyakini dalam misi sang kesatria piningit atau sang penolong tersebut, yang sekian lama itu telah diramalkan oleh para raja-raja di bumi Nusantara, bahwa ngejawantahnya sang kesatria piningit itu dengan kehadirannya itu untuk keseimbangan dalam menata dalam kehidupan di tahun-tahun yang telah dibicarakan itu, bahwasanya itu tahun yang penuh dengan kesulitan dan sebagainya. Dengan kehadirannya beliau itu, ini dawuh dari para leluhur untuk menyelaraskan dan untuk keseimbangan, untuk menolong bagi orang-orang yang selalu itu mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, akan menyadarkan untuk orang-orang yang dalam kehidupannya itu penuh dengan keangkara murkaan atau dalam kesombongan, bukan akan diperangi, akan tetapi mau diingatkan agar kembali di jalan yang lurus, jalan-jalan yang dikehendaki oleh Tuhan Yang Maha Esa sendiri, atau jalan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya dalam kehidupan ini selalu dan selalu, dari dulu, dari zaman para leluhur terdahulu, selalu itu akan penuh dengan keseimbangan dalam kehidupan di setiap negeri yang telah digelar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk keselarasan hidup, untuk membangkitkan orang yang hilang dalam kesemangatan hidupnya, untuk menyadarkan manusia yang mempunyai jiwa angkara murka dan akan menolong bagi orang-orang yang mengharapkan suatu pertolongan. Nah, bagaimana dengan cara sang kesatria atau sang pinilih itu akan menolong? Nanti kalian juga akan tahu, karena yang tahu itu hanyalah sang kesatria sendiri yang misinya itu dipilih oleh Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya itu untuk membangkitkan atau untuk membuat sebuah kedamaian, keadilan, dan ketentraman di atas muka bumi ini, agar setiap dalam kehidupan itu di atas muka bumi ini itu para manusia-manusia itu akan mendapatkan suatu keadilan sesuai dalam perjalanan hidupnya. Jadi sang kesatria piningit sendiri selalu itu menjadi bahan tertawaan atau hinaan, yang selalu itu direndahkan dan terhinakan oleh di tengah-tengah kehidupan, karena beliau sendiri yang sesungguhnya itu tidak ingin diketahui bahwasanya beliau itu yang telah dipilih oleh Tuhan Yang Maha Esa
Kalau menurut dari dawuh para leluhur itu, sang kesatria pingginit atau sang pinilih itu bahwasanya itu masih dalam keturunan para raja-raja terdahulu, masih keturunan dari Eyang Prabu Siliwangi dan juga masih keturunan dari Eyang Sri Aji Jangka Jayabaya dan cucu-cucunya Eyang Kanjeng Sunan Kalijaga atau yang disebut Raden Said. Ini menurut dawuh para leluhur terdahulu. Kita itu jangan salah paham dulu. Dawuh para leluhur yang disebut leluhur itu pahlawan-pahlawan yang telah mengalami sebuah kehidupan di zaman terdahulu, yang beliau di kala waktu masih jumeneng, belum ngasal ke tempat berasalnya, itu selalu memberikan dawuh kepada cucu-cucunya bahwasanya di saat nanti, di suatu hari nanti itu akan ada sesosok sang penolong, yaitu yang disebut Satria Piningit, dan itu nampak jelas mengejawantah yang disebut manusia setengah dewa tapi berbadan manusia. Nah, di sini kami akan sedikit ceritakan bahwasanya di tahun 2023 yang dianggap oleh kita-kita ini atau kebanyakan orang bahwasanya itu hampir rata-rata orang itu akan menghadapi bahwasanya di tahun 2023 itu di tahun yang kegelapan. Kalau menurut dalam cerita leluhur terdahulu itu justru sebaliknya, di tahun 2023 ini yang disebut atau dianggap tahun kegelapan ini adalah sebetulnya tahun yang akan menghadapi sebuah tahun yang terang benderang, tahun kejayaan di bumi Nusantara, karena menurut hitungannya itu 2023 itu adalah 3 itu Sri Lungguh Dunya. Nah, kalau di tahun 2022 ini itu terhitung jatuhnya itu tiba lungguh, makanya banyak orang yang selalu itu duduk atau lungguh. Yang disebut lungguh itu adalah duduk, hanya berpikir dan duduk, berpikir dan duduk, tidak pernah untuk menjalani sebuah kehidupan. Bagaimana cara kita itu untuk mengembangkan dan kita itu untuk menjalani sebuah kewajiban di atas muka bumi ini. Nah, kalau untuk di tahun 2023 sendiri itu sebetulnya tahun yang akan menghadapi di tahun yang terang benderang. Namun bagi untuk orang-orang yang selalu itu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pinilih sendiri itu kehadirannya itu akan membuat sebuah suatu keadilan dan akan menolong bagi orang-orang yang selalu itu dilemahkan atau akan menyadarkan orang-orang yang penuh dengan kesombongan, yang disebut orang yang selalu adikang adikung adikuna, itu akan mendapatkan suatu teguran dari Sang Pinilih sendiri. Maka dari itu bagi orang-orang yang memahami, yang selalu itu mengikuti dari kehidupan para leluhur terdahulu, mari kita bangun kehidupan dengan berbudi pekerti yang luhur. Kita itu saling menghargai dan menghormati satu sama lain, dan kita itu saling mengingatkan, karena setiap manusia tidak ada perjalanan yang sempurna, yang ada itu hanya salah dan dosa. Kiranya sampai di sini dulu barangkali dalam bahasan kali ini. Di dalam versi saya ada sesuatu kekeliruan. Saya sebagai Genta Bumi Jaya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Diambil segi positifnya, dibuang sisi negatifnya, barangkali itu bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.